Benar ya Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami bersyukur karena firman-Mu senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami. Dengan firman-Mu itulah kami dikuatkan. Dengan firman itulah kami dihibur. Dengan firman Tuhan itulah kami memperoleh jalan keluar dari setiap pergumulan dan persoalan kami. Dan dengan firman Tuhan itulah kami mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan. Dan kami memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan yang kami rindu untuk lakukan demi menyenangkan hati-Mu. Dan malam hari ini, sore malam hari ini, dalam ibadah dan perayaan Natal, kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus akan berbicara banyak melalui kami dalam firman-Mu yang akan kami renungkan sebagai renungan Natal yang memberikan kepada kami dasar lagi untuk masuk di hari-hari berikutnya yang penuh dengan pengharapan Tuhan dan damai sejahtera Tuhan. Karena itu ya Tuhan Yesus Kristus, kami sebagai anak-anak dan murid-murid-Mu telah siap duduk di sekitar kaki Tuhan Yesus Kristus, siap untuk mendengarkan Dikau berkata-kata bagi kami. Karena itu ya Tuhan, berbicaralah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat sore, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarmu? Luar biasa. Luar biasa. Amin. Begitulah kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Dalam konteks ini tentu kita bisa katakan kepada Tuhan, kabar saya luar biasa. Kenapa? Karena pemeliharaan Tuhan luar biasa, penyertaan Tuhan luar biasa. Dan malam hari ini dalam ibadah dan perayaan Natal, persekutuan doa Oikumene Geraha Bumi Pertiwi 2 ini, kita tahu bahwa Tuhan akan banyak berbicara kepada kita melalui firman Tuhan pada sore malam hari ini. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Dan kita akan membaca dari Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai 15. Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai 15. Baik, saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan ayat dari firman Tuhan yang sudah kita baca, kita melihat di situ di ayat yang ke-8 disebutkan ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka waktu malam. Ada sesuatu yang menarik di dalam Natal 2019 tahun yang lalu, 2020 tahun yang lalu.
Natal tidak memberikan satu gambaran kerajaan yang penuh dengan kemuliaan. Natal tidak dimulai dengan rumah para bangsawan, tetapi Natal dimulai dengan kandang domba. Natal dimulai dengan para gembala. Artinya bahwa Natal itu dimulai di dalam kesederhanaan yang sangat sederhana. Saya berpikir-pikir, kenapa Tuhan tidak memulai Natal itu di tempat yang mewah? Kenapa Tuhan Yesus tidak memulai Natal itu di rumah para bangsawan waktu itu? Kenapa Natal tidak dimulai di dalam sebuah kerajaan? Ternyata pandangan Tuhan itu beda dengan pandangan kita. Seandainya saja Tuhan lahir di dalam istana, maka teologi kekristenan akan berbeda. Kalau engkau ingin masuk ke surga, engkau harus jadi anggota istana. Bisa saja teologi akan berkembang menjadi seperti itu. Pengajaran kekristenan akan berkembang menjadi seperti itu. Kalau Tuhan Yesus lahir di dalam keluarga bangsawan, maka mungkin saja akan muncul pengajaran kekristenan, kalau engkau mau masuk ke surga, engkau harus menjadi bangsawan. Tetapi yang luar biasa, Natal dimulai dari para gembala. Siapa para gembala itu? Orang-orang yang tidak memiliki jabatan di dalam masyarakat. Orang yang standar ekonominya paling rendah di dalam masyarakat. Tetapi Natal dimulai dari orang-orang ini. Itu berarti bahwa setiap orang, siapa saja, bahkan dari yang paling rendah dalam catatan masyarakat, kasta masyarakat, mereka bisa menikmati hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Dan ini menjadi satu sukacita yang luar biasa, karena mulai dari bagian yang paling rendah di dalam hidup manusia sampai di dalam yang tertinggi, semuanya bisa mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Dan kalau kita membuka Alkitab di dalam Filipi pasal 2, mulai dari ayat yang ke-5 sampai yang ke-8, di situ jelas sekali menyatakan siapa Yesus Kristus. Yaitu Yesus Kristus walaupun di dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya itu dengan Allah, tetapi mengambil rupa sebagai manusia. Firman itu menjadi daging. Yohanes 1 ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Pasal 1, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Siapa dia? Yesus Kristus yang lahir di Natal yang sekarang ini kita rayakan. Bahkan saudara-saudara, Yesus yang lahir itu tidak membawa kemuliaannya, tidak membawa kesetaraannya dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus menjadi kebanggaan dia. Tidak. Bahkan di dalam Filipi pasal yang kedua dikatakan, Yesus menjadi seperti manusia, bahkan seperti hamba. Jadi dia menurunkan derajatnya sampai ke level yang paling rendah dalam hidup manusia. Di dalam level yang paling rendah itu dikatakan dialah juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus, Mesias. Ya, bahasa Kristus itu Kristos bahasa Yunaninya. Bahasa Ibraninya Mesias, yang diurapi. Kristus itu adalah raja yang diurapi. Dia adalah imam yang diurapi. Yesus juga adalah nabi yang diurapi. Dia adalah raja, imam, nabi yang diurapi.
Seharusnya dia berada di dalam level tertinggi manusia. Tetapi dia katakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 8, dia tidak menganggap kesetaraannya itu dengan Allah, tetapi dia mau menjadi manusia, bahkan serupa dengan hamba. Bahkan kehadirannya itu diwakili dengan kandang domba dan para gembala. Itu berarti siapapun saudara, dalam level apapun saudara, engkau bisa bersama-sama dengan Kristus. Para gembala yang tidak memiliki level di masyarakat diberikan kesempatan bertemu dengan bayi Yesus. Saya pikir mungkin saudara-saudara pernah berimajinasi waktu kita masih sekolah minggu ya. Aduh, seandainya waktu saya hadir hidup di masa Tuhan Yesus, saya bisa melihat Tuhan Yesus, saya bisa memegang Dia, saya bisa meraba Dia. Tapi jangan diterawang, karena kalau sudah diterawang dia jadi duit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Tuhan kita ini luar biasa. Di dalam keluar biasaannya, di dalam kemuliaannya itu, Dia mau menurunkan derajatnya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Karena pengorbanannya yang luar biasa itulah yang memungkinkan kita untuk mengalami keselamatan dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, ini luar biasa sekali. Karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, filosofi hidup Tuhan Yesus itu bertentangan sekali dengan filosofi hidup manusia. Saya kasih beberapa contoh saja. Kalau kita manusia selalu senang kalau kita dibanding-bandingkan dengan sesuatu yang luar biasa. Betul enggak? Kalau misalnya kita dibandingkan dengan artis, waduh, Bapak mukanya seperti artis, senang sekali ya. Kalau kita dibandingkan dengan level yang di atas kita, senang sekali. Tapi kalau kita dibandingkan dengan level di bawah kita, kita tersinggung sekali. Misalnya saja ada orang gila lewat, saudaramu lewat tuh, bisa anda enak gitu ya, bisa tersinggung, bisa marah. Apalagi kalau anak-anak muda, misalnya lagi kumpul-kumpul terus ada orang gila lewat, pacar lu lewat tuh, waduh, bisa ngamuk kita. Biasanya kita kalau disetarakan dengan level yang lebih rendah, waduh, kita tersinggung. Tapi coba perhatikan Yesus, Dia menyetarakan dirinya sampai kepada level yang paling rendah. Nanti di bagian akhir firman Tuhan kita lihat bagaimana luar biasa. Kemudian yang kedua, kita manusia ini berusaha untuk kaya, berusaha cari uang habis-habisan. Tetapi Yesus tidak mau jadi kaya. Apakah Yesus tidak bisa jadi kaya? Bisa. Sangat bisa sekali. Apakah Yesus tidak bisa mempunyai uang yang begitu banyak? Sangat bisa. Tapi yang menjadi persoalan, Dia tidak mau. Bahkan ketika ada seorang kaya datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, aku ingin mengikut Engkau." Lalu Tuhan Yesus bilang, "Benar kamu ini mau ikut saya? Saya ini miskin loh. Serigala punya liang, burung punya saraf. Anak manusia," kata Tuhan Yesus, "tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya." Tapi apakah Tuhan Yesus tidak bisa cari duit? Kalau Tuhan Yesus cari duit mah gampang. Dia bisa tahu nih di mana ada emas, di mana ada intan, di mana ada berlian. Bahkan dia bisa tahu uang itu jalan kemana. Tuhan Yesus tahu. Ketika satu kali Tuhan Yesus harus membayar pajak, Dia bilang kepada Simon Petrus, "Simon, kita lagi kagak ada duit nih. Jika sekarang kamu cari duit, ambil duit, bukan cari duit, ambil duit." Simon Petrus berkata, "Bagaimana caranya Tuhan?" "Ambil kail, kamu mancing di sungai Yordan.
maka ikan yang pertama yang kamu dapat, buka mulutnya. Karena di dalam mulut ikan itu ada uang 2 keping. Luar biasa ya. Ikan di Sungai Yordan seberapa banyak? Ribuan ya. Tapi Tuhan Yesus tahu ikan yang mana mulutnya punya uang. Di dalam mulutnya ada uang. Dan ikan itu diperintahkan oleh Yesus untuk makan kailnya Simon Petrus. Jadi kalau masalah duit bukan persoalan buat Tuhan Yesus. Dia tahu di mana ada duit. Bahkan dia bisa perintahkan duit datang kepadanya. Tapi yang menjadi persoalan, dia tidak mau. Kenapa? Karena dia mau hidup di dalam kesederhanaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah Tuhan Yesus Kristus yang lahir di hari Natal ini. Kalau kita lihat di ayat yang ke-11, para malaikat itu berkata, sebelumnya dia katakan jangan takut. Karena memang betul-betul kedatangan malaikat itu seperti penampakan, saudara-saudara ya. Tiba-tiba saja muncul, celing gitu orang. Ini kalau ada malaikat datang sore ini, celing gitu mungkin sudah lari pontang-panting kita. Waduh, ini setan siapa lagi yang datang ini? Ya, lalu malaikat katakan jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata juru selamat itu kata-kata yang seperti punya wasiat, yang punya khasiat yang luar biasa. Kenapa? Karena sesungguhnya bangsa Yahudi pada waktu itu sedang haus menantikan juru selamat. Orang Yahudi waktu itu, masyarakat Yahudi waktu itu sangat haus menantikan datangnya Mesias. Mengapa? Karena ternyata sudah ratusan tahun mereka dijajah. Pertama dijajah oleh Yunani, oleh Alexander Agung. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Kekaisaran Romawi. Jadi mereka hidup dalam penjajahan itu ratusan tahun. Kalau kita dijajah 350 tahun, mereka 400 tahun lebih. Jadi mereka begitu haus datangnya sang juru selamat, sang pahlawan, sang Mesias. Apalagi kedatangan Mesias itu sudah dinubuatkan oleh para nabi, bahwa akan hadir, akan lahir seorang Mesias di kota Bethlehem dengan ditandai oleh dengan hadirnya bintang di timur. Jadi ini mereka sangat mengharapkan sekali. Tetapi Mesias yang mereka harapkan ternyata Mesias secara politik. Mereka berpikir dengan lahirnya seorang Mesias, maka kita bisa terbebas dari jajahan bangsa Romawi, Yunani. Dan mereka sangat menantikan karena mereka betul-betul menderita. Secara ekonomi mereka menderita. Secara sosial mereka menderita. Bahkan di dalam salah satu pemerintahan Kekaisaran Romawi, salah seorang jenderal itu membunuh dan menghabisi semua orang-orang yang beribadah di rumah Tuhan. Dan karena itu mereka sangat rindu sekali hadirnya seorang juru selamat. Dan ketika para gembala ini diberitahu, telah lahir bagimu juru selamat, Kristus, Mesias, langsung dus. Itu hatinya meletup-letup. Mereka penuh dengan semangat ingin mendekati siapa sih juru selamat kami ini. Tetapi ternyata saudara-saudara, yang dimaksudkan juru selamat di dalam Alkitab kita bukanlah juru selamat secara politik, di mana bangsa Yahudi ingin dilepaskan dari semua penjajahan itu. Tetapi juru selamat yang dimaksudkan oleh Alkitab adalah menyelamatkan manusia dari keterikatan dosa. Ketika seorang terikat dengan dosa, walaupun dosa itu kecil, maka dosa itu akan melahirkan dosa.
Dosa kecil kalau tidak diberesin menjadi dosa yang agak besar. Dosa yang agak besar jika tidak diberesin menjadi lebih besar. Dan ketika dosa itu sudah bertumpuk-tumpuk, maka orang itu sudah kebal terhadap dosa. Ketika mereka melakukan dosa, tidak lagi dirasakan sebagai berbuat dosa. Dan Alkitab katakan dosa itu mendatangkan maut. Salah satu bentuk ciri dari dosa adalah dosa itu berbudak manusia, mengikat manusia. Dan juru selamat yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang kita tahu pada akhirnya dalam karyanya yang terakhir tergantung di atas kayu salib, di mana darahnya tercurah sebagai darah anak domba yang tak bercacat celah itu, menebus dosa manusia. Dosa kecil, dosa besar, dosa pikiran, perasaan, perbuatan, dosa apapun. Alkitab katakan walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan diputihkan seputih salju. Dan walaupun dosamu merah seperti kain kesumba, Tuhan akan memutihkan seperti bulu domba. Artinya bahwa datangnya Tuhan Yesus Kristus ke bumi ini di hari Natal ini memberikan kepada kita kesempatan untuk mengalami penebusan dosa. Di dalam Yesus Kristus ada penebusan dosa. Yesus berkata kepada orang yang lumpuh, yang diturunkan dari atas atap, Yesus berkata, bangkitlah, dosamu sudah diampuni. Marahlah orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Kau menghujat Tuhan, kata mereka. Hanya Allah saja yang bisa mengampuni dosa. Lalu Yesus katakan, manakah yang lebih mudah bagi pikiranmu untuk bisa mengerti? Aku mengatakan dosamu diampuni, atau aku mengatakan kepada orang yang lumpuh ini, angkat tilammu, berjalanlah. Tapi supaya kemuliaan adalah dinyatakan, aku berkata, hai orang lumpuh, angkat tilammu, berjalan. Mukjizat terjadi, saudara. Artinya apa? Di dalam Yesus ada penebusan dosa. Kenapa dia bisa menebus dosa? Karena dia anak Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Firman yang adalah Allah itu sendiri menjadi manusia. Walaupun di dalam rupa Allah, Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Karena itu dia punya kemampuan mengampuni dosa. Ketika dosa seseorang diampuni, apa yang terjadi? Dia diselamatkan. Apa yang terjadi? Dia diangkat menjadi anak Allah. Apa yang terjadi? Dia menerima hidup, jaminan hidup yang kekal. Dan dia menjadi manusia yang baru. Jadi kalau saudara kita lihat rentetan logikanya, mulai dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, ternyata menuju kepada manusia baru. Natal yang kita rayakan malam hari ini memberi kepada kita kembali, mengingatkan kepada kita kembali bahwa di dalam Natal, melalui Natal kita beroleh jaminan hidup yang kekal dan menjadi manusia yang baru. Nah, manusia yang baru inilah yang kemudian menghasilkan buah-buah roh. Ada sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan. Nah, semua ini yang kemudian terpancar di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pancaran kebaikan, pancaran kemuliaan, pancaran kasih, yaitu kasih yang mengasihi musuh, pancaran damai sejahtera. Inilah yang kemudian menyejukkan setiap orang. Di mana ada anak Tuhan, di situ ada shalom. Di mana ada anak Tuhan, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada anak Tuhan, di situ ada sukacita.
Dan semua itu dimulai dari Natal. Natal yang ditunggu-tunggu bangsa Israel sebagai Natal politik ternyata salah. Natal itu bermakna rohani. Dan kita tahu Natal itu mengarahkan kita kepada satu perubahan hidup. Natal tidak akan berarti kalau kita tidak mengalami perubahan hidup. Natal tidak akan berarti kalau kita tidak menjadi manusia yang baru. Maka ketika kita menjadi manusia yang baru, dimanapun kita berada, di RT 1, RT 2, RT 3, RT 5, dimanapun, kita membawa shalom. Kita membawa kesejukan bagi sesama kita. Maka dari situ kemudian muncul kerinduan untuk menolong orang lain. Dari situ muncul bagaimana saling ingin memperhatikan satu dengan yang lain. Dan saya senang sekali di Natal ini, walaupun kita rayakan dengan begitu sederhana, tetapi kita tahu, saya melihat ada banyak sekali yang hadir. Dan saya berharap persekutuan kita sesama dengan anak-anak Tuhan di bumi pertiwi ini terus bisa dijaga. Ada saling memperhatikan, saling menolong, saling menjaga satu dengan yang lain. Tidak harus hal-hal yang berkaitan dengan uang saja, tapi ada hal-hal yang sederhana. Satu ketika saya bingung, saya harus buang sampah di mana. Karena waktu hujan angin itu beberapa pohon yang ada di depan rumah itu sudah ke jalan begini. Jadi waktu itu saya masih sakit, saya bilang sama istri saya, tolong ditebanglah dua pohon ini. Tapi saya bingung, mau buang di mana? Saya chat di grup RT. Kok responnya harus berpikir sendirilah, kayak seperti itu ya. Tapi tiba-tiba datang seorang anak Tuhan, teman, lalu dia bilang, Ibu, gak usah repot-repot, buang saja sampah itu di belakang rumah saya. Saya siap menampung sampah Ibu. Kasarnya seperti itu. Inilah satu bentuk perhatian. Tidak usah terlalu melip-melip, saudaraku. Inilah yang membawa kesejukan. Ketika kita melihat ada orang sakit, loh kenapa tidak didatangi, dinyanyiin lagu-lagu, didoakan. Ketika ada orang butuh pertolongan, kenapa kita tidak rame-rame menolong mereka? Saudara, ada satu pertanyaan terakhir dalam renungan ini. Satu pertanyaan terakhir. Kalau kita merayakan Natal, siapa yang berulang tahun? Ya? Tuhan Yesus. Umurnya berapa? Umurnya berapa Tuhan Yesus? 2020. Umur Tuhan Yesus 2020. Dia tidak mati. Dia tidak mati. Dia hidup selama-lamanya. Itu berarti 2020. Belum lagi dihitung sebelum lahir. Karena sebelum lahir Yesus sudah ada. Sebelum dunia dijadikan, Yesus sudah ada. Itu yang disebut dengan pre-eksistensi. Dia bersama-sama dengan Allah dan dia Allah itu sendiri. Tapi dia menjadi manusia. Umur Tuhan Yesus kalau dihitung dari Natal pertama 2020. Kalau ada orang lahir ulang tahun, kita datang bawa apa? Kado. Tapi kado yang Anda bawa ditukar, saling tukar nanti. Akhirnya kadonya dibawa pulang lagi. Tukar kado. Saudara bawa kado bukan untuk Tuhan, tapi untuk tukar-tukaran. Ya sudah, nggak apa-apa. Tuhan Yesus nggak marah kok. Dia tidak tersinggung. Tapi sekarang kalau Tuhan Yesus tanya, kamu bawa kado apa? Untuk saya. Ada yang mau jawab? Hah? Kamu bawa kado apa untuk saya? Kalau Tuhan Yesus bertanya seperti itu. Mari sekarang kita baca Matius pasal yang ke-25. Mulai dari ayat yang ke-36. Matius 25 ayat ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Ketika aku telanjang,
Oh maaf, ayat 35 ya, mulai 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Bagaimana caranya kita bisa memberi kepada Tuhan? Kita memberi kado kepada Tuhan. Kita memberi sesuatu kepada Tuhan. Di sini Tuhan mau kasih tahu. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Inilah kesempatan saudara memberi kepada Tuhan. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka demikian, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi cara memberi kado kepada Tuhan Yesus adalah melakukan semua itu untuk orang yang paling hina. Saya lihat dalam bahasa Yunani, orang yang paling hina ini adalah orang yang di bawahnya pengemis. Saudara tahu pengemis itu masih di bawahnya lagi. Kalau masih ada di bawahnya lagi, itu di bawahnya lagi. Jadi ini orang yang paling rendah dalam tatanan struktur masyarakat, dalam tatanan kehidupan manusia. Orang yang paling rendah, paling hina, pemulung lebih di bawahnya, pengemis lebih di bawahnya. Tapi Allah yang maha tinggi menyetarakan dirinya dengan orang ini. Kalau kamu melakukan kepada orang yang hina ini, kamu kasih dia makan, berarti kamu kasih makan saya. Kalau kamu menolong orang yang paling hina ini, kamu sudah menolong saya. Kalau kamu memberi air minum kepada orang yang paling hina ini, kamu telah memberi kepada saya. Kalau kamu beri uang sama orang yang paling hina ini, kamu juga sudah memberi uang kepada saya. Jadi lakukan kepada saudaramu, lakukan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Itulah makna Natal. Hadiah Natal yang kita mau beri kepada Tuhan, sehingga kita menjadi kesejukan bagi sesama kita. Di mana Anda berada, Anda menjadi shalom. Di mana Anda berada, Anda membawa damai sejahtera. Di mana Anda berada, Anda membawa sukacita. Terlebih lagi, ada kemungkinan banyak sekali peluang Anda dapat memberi kepada Tuhan. Inilah hadiah Natal yang perlu kita berikan kepada Tuhan. Inilah hal yang paling baik yang dinantikan Tuhan di saat Natal. Melakukan semuanya kepada orang lain, bahkan mereka yang paling hina. Sopo sing loro, iku lho, omahe sing dhisik, iku sing ning kono. Waduh, kaya ngono rek omahe, wis gak usah wis. Sopo sing loro, iku omahe gedhong. Ayo burono ayo. Wes. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus Tuhan tidak memandang bulu, saudara. Siapapun Anda, dalam keberdosaan yang seperti apa Anda alami, apakah, bagaimana latar belakang hidup Anda, tetapi Tuhan Yesus Kristus menerima kita apa adanya.
Dan Dia mau kita juga melakukan hal yang sama untuk orang lain. Menjadi shalom. Menjadi shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pada sore malam hari ini kembali lagi memberi kepada kita kesegaran, nasihat, mengingatkan bahwa di dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus ada banyak berkat-berkat Tuhan. Ada jaminan hidup yang kekal. Ada kepastian penebusan dosa. Ada kepastian menjadi anak-anak Allah dan menikmati segala janji dan berkat Allah. Bahkan ada kepastian untuk bisa melayani Tuhan. Melakukan hal yang paling sederhana berarti melakukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat pada malam hari ini, malam Natal, pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.